Cik cik tes. Selamat Natal buat kita semua, jemaat gereja GRI Indonesia di tempat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat. Semoga kita tetap dalam diberkati Tuhan Yesus di hari-hari belakangan ini. Izinkan saya sebelum kita memulai ibadah sesi pertama, sungguh Bapa yang baik buat setiap kami, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami naikkan syukur kami. Kami bawa pujian kami ke dalam 2020 memang berat. Ada pandemi, ada masalah, tantangan, rintangan dalam kehidupan setiap kami. Namun kami selalu melihat kasih Tuhan dinyatakan. Kami selalu kalau bukan jalan keluar, biar Tuhan berkata di bawah Tuhan. Daripada Tuhan, kami mulai ibadah kami. Baginya pujian hormat. Ini kesempatan bagi kami Tuhan Yesus, kesempatan untuk pagi hari ini bersama-sama kami menyatakan dari pulau yang berdua terkenal selalu dari pulau yang berdua selalu dia semua kami nama mereka dalam bangsa-bangsa dan bersuara-suara berguna lagi bersama kita sudah berdua bangsa-bangsa kita kita sudah berdua lagi dunia. Sekali lagi beri tepuk tangan saudara-saudara yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Merasakan sukacita Tuhan pagi hari ini. Haleluya, haleluya. Senang bisa jumpa saudara pagi hari ini dan mewakili gereja, mewakili Bapak Ibu Gembala Sidang. Saya mengucapkan selamat Natal 2020. Tuhan Yesus memberkati. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Boleh bilang kanan kirimu selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saudara cari Tuhan, saudara pasti diberkati Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi buat Tuhan. Oke, langsung aja yuk. Yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9 silakan. Ayat yang ke-10, lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. 11. Ayat 12, dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. 13. Empat sama-sama 3. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Boleh munculkan tema khotbah saya dulu saudara. Hari ini tema khotbah saya adalah bicara tentang Christmas no more fear. Sama-sama bilang sama saya Natal. Sama-sama bilang sama saya tidak ada lagi ketakutan.
Sama-sama bilang sama saya, tidak ada lagi ketakutan. Amin. Tapi sedikit saudara, saya mau ajak saudara untuk melihat saudara ketika kita baca ayat tadi saudara, bagian yang kita baca tentang gembala-gembala saudara, tentang kabar ketika malaikat datang mengabarkan tentang kelahiran Tuhan Yesus buat para gembala-gembala. Karena pembacaan ini saudara, banyak orang yang akhirnya muncul pertanyaan seperti ini saudara. Pak Pendeta, emang benar Pak Pendeta kita harus merayakan Natal tanggal 25? Emang benar gak sih Pak Pendeta? Percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Akhirnya apa? Karena udah ada kepastian hidup yang kekal, tidak ada lagi ketakutan saudara. Nah pertanyaannya, Pak Pendeta, kenapa hari-hari ini Pak Pendeta masih banyak orang hidup dalam ketakutan? Saya pelajari lebih dalam saudara. Ketika kita mengalami ketakutan, ketakutan itu manusiawi. Takut itu manusiawi, itu responnya manusiawi terhadap segala sesuatu yang terjadi. Tetapi hidup dalam ketakutan itu sesuatu yang berbahaya saudara. Itu kenapa di Ayub, coba lihat di Ayub saudara, kita lihat Alkitab kita. Ayub pasalnya yang ketiga ayat 25 sampai 26. Kita akan lihat ayat Alkitab ini saudara. Ayub pasalnya yang ketiga ayat 25 sampai 26. Coba kita lihat Alkitab kita. Boleh munculkan langsung di layar. Yang sudah di sana bilang puji Tuhan. 3 ya, karena itulah yang dan itu yang apa? Wah, mendatangi aku. Ayat 26 dikatakan apa di sana? Aku tidak mendapat apa? Gak ada ketenangan, ketentraman. Aku tidak apa? Tetapi apa? Kegelisahanlah yang timbul. Itu kenapa saudara? Saya mau bilang saudara sekali lagi, yang namanya hidup dalam ketakutan itu bahaya. Takut itu manusiawi. Saya pun kadang-kadang bisa muncul yang namanya takut saudara. Kadang-kadang kalau saya khotbah lihat wajah saudara lagi banyak tekanan, serem-serem, saya juga bisa tak sendiri, sama-sama bilang sampai pikiran sendiri. Amin. Sekali lagi, seharusnya ketika kita sadar Natal sudah ada dalam kehidupan kita, keselamatan sudah ada, artinya apa? Tidak ada alasan lagi untuk hidup dalam ketakutan. Tetapi kadang-kadang kita hidup dalam ketakutan, kenapa? Karena berasal dari diri kita sendiri. Yang pertama penyebabnya adalah pikiran sendiri, saudara. Kalau saudara perhatikan tadi ayatnya, saudara, murid-murid itu saudara, ketika mereka lihat Tuhan Yesus berjalan di atas air, pikiran mereka sendiri bilang itu hantu. Akhirnya apa? Pikiran mereka sendiri menyebabkan mereka ada dalam ketakutan, saudara. Kadang-kadang dalam kehidupan kita menjadi takut. Kenapa? Karena pikiran kita sendiri, saudara. Dikit-dikit kita pikir hal-hal yang negatif, dikit-dikit kita pikir hal-hal yang menakutkan. Akhirnya apa? Hal-hal yang menakutkan itu akhirnya menyebabkan kita ada dalam ketakutan, saudara. Benar saudara. Dikit-dikit saudara, kalau saudara takut terus dalam pikiran saudara, dikit-dikit saudara nggak jaga, sekali lagi itu yang dapat menyebabkan ketakutan, saudara. Misalnya, saya pernah kasih contoh. Maaf ibu-ibu lagi ya contohnya ya. Jangan ibu kepahitan sama saya, Natal harus ada kasih. Saya mau bilang saudara, misalnya ibu-ibu, itu saya pernah contoh misalnya ibu-ibu saudara, suami belum pulang, tiba-tiba langsung berpikir, oh Tuhan, suamiku jam segini belum pulang, Tuhan, jangan-jangan dia udah jalan-jalan sama mantannya, Tuhan, ketemu di jalan terus akhirnya CLBK cinta lama belum kelar, Tuhan, bagaimana nih Tuhan, oh Tuhan, iya. Akhirnya apa? Ketakutan sendiri, karena kenapa? Pikiran sendiri, saudara. Misalnya pas makan, udah makan, oh Tuhan, aku udah makan belum cuci tangan, Tuhan, corona, Tuhan. Akhirnya apa? Ketakutan. Padahal sebenarnya nggak apa-apa, saudara. Tangannya mungkin bersih, saudara. Saya mau bilang banyak orang hari-hari saudara ketakutan. Karena kenapa? Karena pikirannya sendiri, saudara. Itu kenapa saya mau bilang itu yang akan menjadi tempat iblis untuk menyerangmu. Karena kenapa? Di pikiran. Karena ketika pikiranmu kau nggak jaga, iblis masuk menyerang pikiranmu. Akhirnya apa? Kau dalam ketakutan. Kalau kau dalam ketakutan, iblis dapat sangat dengan mudah menghancurkan hidupmu. Kalau saudara lihat pertandingan 10 sampai 31, sampai saya udah pemain musik dan pujian, saudara. 30 dikatakan apa? Tetapi ketika dirasanya tiupan angin itu, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu apa? Berteriak, Tuhan, tolong aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang mengapa? Ayat 32 akhirnya apa? Tuhan Yesus mengangkat dia, saudara. Saya mau bilang saudara, yang ketiga saya mencatat di sini saudara, kenapa kadang-kadang kita hidup dalam ketakutan? Karena kita berharap dari sumber kekuatan yang keliru. Seperti yang saya bilang tadi, Petrus ketika dia lihat keadaannya, saya mau bilang saudara, dia sementara mengandalkan kekuatannya, saudara. Dia sementara berharap dari kekuatannya sebagai manusia yang terbatas itu, saudara. Sehingga ketika dia sadar kekuatannya terbatas, akhirnya dia mulai tenggelam. Tapi ketika dia berharap sama Tuhan, dia teriak, Tuhan, tolong aku. Tanda dia berharap sama kekuatan yang berasal dari Tuhan. Akhirnya apa? Dia sanggup bangkit, berdiri lagi di atas air, kemudian naik ke atas perahu. Banyak orang hari-hari ini sekali lagi, saudara, hidup dalam ketakutan. Kenapa?
Karena mengandalkan kekuatannya sendiri, saudara. Kita ini manusia terbatas, saudara. Manusia yang katanya hebat saja, manusia yang katanya pintar saja, yang katanya luar biasa saja. Kita bisa lihat sendiri gara-gara virus corona ini, saudara. 1 tahun tidak mudah ngalamin, ngejalanin hari-hari, saudara. Mau bilang, oh hebat, lihat aja dampaknya, saudara. Cuma gara-gara virus yang gak kelihatan itu secara kasat mata, pendeta-pendeta akhirnya nonton drakor. Iya, saya sampai nonton drakor. Saking bingung mau ngapain, cuma di kamar terus. Mau baca Alkitab, udah. Berdoa udah. Nonton drakor. Anyo ngasih sarangnya opa. Saya mau bilang, saudara, itu kenapa? Saya percaya Tuhan izinkan virus corona ini, saudara. Karena saya tahu nggak ada satupun yang terjadi di bawah kolong langit ini, firman Tuhan bilang, tanpa izin Tuhan. Itu artinya apa? Saya percaya virus corona ini pun Tuhan izinkan untuk menyadarkan kita betapa terbatasnya kita, saudara. Menyadarkan kita bahwa betapa pentingnya kita mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kalau manusia bisa solve problem sendiri, Tuhan nggak perlu turun jadi manusia ke dunia. Tetapi karena kita terbatas sebagai manusia, itu kenapa Tuhan mesti turun jadi manusia. Dan supaya apa? Kita bisa mengenal Dia dengan sungguh-sungguh dan bisa mengandalkan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayolah, percuma kalau kau mengandalkan kekuatan yang salah, saudara. Kau andalkan koneksimu, kau andalkan kekuatanmu, kau andalkan kekayaanmu, kepintaranmu. Saya mau bilang, saudara, akan ada titik di mana akhirnya semuanya itu jadi sia-sia. Tapi kalau dari sejak semula kau andalkan Tuhan, kekuatan Tuhan yang tanpa batas itu sanggup melakukan perkara yang luar biasa. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, terus andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Katakan satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya. Kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai sambil bangkit berdiri. Kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian.
Yesus. Kami berdoa masuk tahun yang baru, pemulihan-Mu sempurna dalam kehidupan kami dalam nama Yesus. Bahkan sebentar kami pulang, apapun yang kami gunakan Tuhan pagar dengan malaikat surga. Kami merayakan Natal, kami percaya semuanya diberkati Tuhan. Tuhan mencukupi setiap keperluan kami. Bahkan kami mau berdoa setiap utang-utang lunas dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sejenak sebelum terima berkat Tuhan, boleh angkat tangan, pandang wajah Tuhan, naikkan doa sembah syukur-Mu. Apapun yang menjadi kerinduan pengharapan-Mu, mari doa minta sama Tuhan. Hari saat ini, di hari Natal ini, minta kado spesial Natal dari Tuhan. Kalau anaknya saja rela Tuhan berikan buat saudara dan saya, apalagi untuk menjawab doa-doamu. Angkat tangan, minta kado Natal dari Tuhan. Di doa kami Tuhan, ini pengharapan kami. Kami percaya Tuhan pasti menjawab yang terbaik dan tepat pada waktunya. Terus angkat tanganmu, pandang wajah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati hidupmu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberkati kesehatanmu, Tuhan memberkati rumah tanggamu, Tuhan memberkati anak cucumu. Sepanjang tahun ini dan seterusnya adalah tahun berkat, tahun pemulihan, tahun mujizat. Dan kiranya kasih anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput saudara dan saya bersama keluargaku. Kita akan pesta tetangga dalam kerajaan surga yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, nuestro año felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas. Feliz Navidad, Feliz Navidad.